berpartisipasi, juga penggiat demokrasi yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Oke. Mungkin sekali lagi saya panggil Pak Muhaimin. Ya, hadir. Masuk udah. Demikian juga sudah mulai sejak gambarnya begini ya. kepentingan Pilkada 2020 ya. Sejak awal Agustus kemarin, partai-partai politik sudah menyampaikan dokumen kepengurusan di KPU kemudian diunggah di Sipol, sehingga kemudian teman-teman kabupaten kota. Mas Andi, apa kabar Mas Andi? Bisa mengakses siapa sesungguhnya pengurus partai politik di daerah yang dianggap sah oleh PDIP. Nggak ada suaranya. Persiapan dulu, Li. Oke. Oh. Ya, sehat Muhaimin. Apa kabar? Alhamdulillah. Awet muda. Bu Ardana sehat? Ya. Semela berusaha itu semela. Sehat Pak Afif, Pak Afif, moderator kita. Kayaknya persiapan maksimal nih kayaknya. Lihat ininya dong Bu Ardana. Arahan Bu Ardana juga ini. Siap. Sukses Pak moderator. Wis itu. Baik ya. Pina di belakangnya. Baik, kita mulai. Baik ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai, izinkanlah saya selaku host untuk berpantun. Burung balam terbang malam, hinggapnya di pohon manggis. Barang siapa menjawab salam, maka ditambah manis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Puadi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu. Yang saya hormati dengan jajarannya, saya hormati Bapak Muhaimin, Sarjana Hukum, selaku Ketua Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi DKI Jakarta, selaku narasumber ya kali ini. Saya hormati Bapak Sutarno, Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Suaranya tidak ada. Tidak terdengar suaranya. Suaranya Mas Lilik. Ya. Terdengar. Cross check suara, tes suara. Cek. Baik. Mohon ya lah. Ini Ruli Prasetyo. Yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini, Ngopi ala Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan mengangkat tema penegakan hukum pemilihan dan protokol kesehatan pada Pilkada 2020. Adapun susunan acara sebagai berikut.
Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Yang ketiga adalah doa, yang keempat adalah acara inti yaitu diskusi. Suara ada cek. Baiklah Bapak Ibu, mari melangkah acara yang pertama. Alangkah baiknya acara hari ini agar tiada kendala dari awal sampai akhir. Mari bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya mari kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Hadirin dimohon dengan sikap sempurna. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kau baru semangat kami awasi, jujur adil mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat awasi pemilu, demokrasi maju. Pemilu tonggak demokrasi bangsa. Bersama badan pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu bangsa. Bersama badan pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Baik, langkah acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang dibawakan oleh saudara Raka. Apa ada di layar? Hadir. Layar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
kepada pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan juga kepada para narasumber yang pada kesempatan kali ini akan mengisi kegiatan webinar pada siang hari ini. Pertama-tama, sebelumnya saya akan membacakan doa secara ajaran agama Islam, dan bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala zatil Muhammadiyah wa anfa'na bi barakatiha wa dina ila rasyad. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya'udu salam fahina rabbana bi salam wa adkhilnal jannata dar salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara kita Kakak telah membacakan doa. Baik, untuk acara inti akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Agus selaku Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kami akan serahkan kepada Pak Afif untuk memandu acara diskusi pada siang hari ini. Silakan Pak Afif, waktu dan layar kami berikan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Fuadi, PD MM, selaku Kordip Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Pak Muhaimin SH selaku Ketua Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi DKI Jakarta yang akan memaparkan hal yang penting untuk kita simak bersama nantinya. Yang saya hormati Bapak Sutarno, Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Beliau juga sebagai narasumber yang maupun di bidang ini. Kemudian yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Kabupaten Kota. Kemudian yang saya hormati juga Ketua dan anggota KPU Kota dan Kabupaten Kota. Kemudian yang saya hormati seluruh jajaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang juga telah menyukseskan acara di hari ini. Saya selaku moderator kali ini akan memandu diskusi kita kali ini, kegiatan ngopi ala penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah pertama kali kita angkat dalam tema penegakan hukum, pemilihan dan protokol kesehatan pada Pilkada 2020. Kita ketahui bersama ada lebih kurang 270 daerah yang sedang melaksanakan pesta demokrasi di negeri ini. Namun di sisi lain kita sedang mengalami pandemi nyaris seluruh dunia. Indonesia sudah tersebar 34 provinsi. Ini menjadi penting untuk kita tengahkan dalam diskusi ini. Baiklah Bapak Ibu, tidak berlama-lama dalam hal ini kita mulai dalam acara ini. Pertama akan kita dengarkan petikan dari
Pak Huadi selaku Korbit Penanganan Pelanggaran Provinsi DKI Jakarta. Akan kita dengarkan petikannya kepada beliau, kita persilakan. Silakan Pak Huadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua dan pimpinan Bawaslu DKI Jakarta. Kebetulan pada hari ini kita sebetulnya sedang kumpul di Hotel Aston Bekasi, sedang merancang beberapa anggaran. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pimpinan. Kemudian yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota DKI Jakarta. Kemudian saya hormati para narasumber. Yang pertama dari Bawaslu Kota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bang Sutarno, panggilan akrabnya Bang Nu. Terima kasih Bang Nu. Siap. Sahabat seperjuangan saya di Korbit Penanganan Pelanggaran. Nanti mereka akan membagi pengalamannya dalam kegiatan ngopi ala penanganan pelanggaran. Yang kedua, saya banggakan dan saya hormati juga abang saya juga termasuk senior saya ini di Jakarta Barat. Saya banyak belajar dengan mereka nih. Bang Muhaimin, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa bergabung dan ikut jadi bagian dari diskusi ngopi ala penanganan pelanggaran. Rekan-rekan dari alumni Lemhanas, para guru, para dosen, teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu di beberapa wilayah yang hadir, termasuk juga nih anak-anak pemilih pemula, ada anak saya juga ikut gabung ternyata di sini. Terima kasih. Istri saya juga ikut gabung, ikut nimbrung ngobrolin tentang ngopi ala penanganan pelanggaran. Terima kasih sudah bergabung. Ini ngopi ala penanganan pelanggaran yang pertama kita lakukan kegiatan ini. Paling tidak memang apapun yang berkaitan tentang penanganan pelanggaran, kita akan kupas dengan beragam tema, sehingga informasi-informasi yang selama ini menjadi sebuah pertanyaan masyarakat, termasuk juga para pegiat pemilu, para dosen, ya kemudian juga masyarakat, apa sih sebetulnya ngomongin penanganan pelanggaran. Karena taunya ketika ada laporan, menjadi sebuah pertanyaan masyarakat, kok kenapa laporan itu tidak bisa diproses. Nah, nanti kita akan bahas, ya, kita akan crate sedemikian rupa apa berkaitan tentang apa sih yang dibicarakan terkait dengan ngopi ala penanganan pelanggaran. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa Bawaslu itu mempunyai sebuah kewenangan, punya tugas, ya, untuk melakukan satu proses pengawasan terhadap satu tahapan pilkada, bagaimana pengawas pemilih itu mereka menerima, kemudian juga menindaklanjuti satu laporan pelanggaran pemilihan, serta juga menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran terhadap perundang-undangan mengenai pemilihan pengawasan. Nah, ini
yang menjadi catatan adalah apa sih sebetulnya ketika mereka diberi ruang, diberi tugas, diberi kewenangan, tentunya tugas dan kewenangan ini tidak boleh keluar dari koridor ya prinsip-prinsip penyelenggaraan. Nah ini tidak sedikit, ini saya sebutkan salah satu prinsip penyelenggaraan yaitu profesional. Jadi kalau seorang pengawas pemilu dia tidak bisa menjalankan tugas secara profesional, ini nanti akan keluar dari koridor tugas mereka. Nah ini saya sering mengatakan bahwa offset apa yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Pengawas pemilu itu dia harus lebih pinter daripada orang yang diawasi. Nah tugas-tugas inilah dalam menjalankan kewenangannya dia harus menjalankan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Nah, apa prinsip-prinsip penyelenggaraan yang tadi saya kemudian juga adalah prinsip-prinsip yang kemudian dalam melaksanakannya tidak berbenturan terhadap tugas-tugas kewenangan antara satu dengan yang lainnya. Nah ini bicara tentang penegakan hukum pemilihan yang pada kesempatan kali ini kita angkat di Ngopi ala penanganan pelanggaran. Tentunya dalam melaksanakan satu proses pengawasan kita tidak terlepas apa yang disebut pencegahan dan penindakan. Cegah, awasi, dan tindak. Bagaimana pengawas pemilu melakukan proses pencegahan? Kemudian apabila dalam proses pencegahan sudah dilakukan, mereka melakukan proses pengawasan, diduga adanya dugaan pelanggaran, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses penindakan. Nah, proses penindakan inilah yang kemudian pintu utama adanya penanganan pelanggaran, apakah itu pintu temuan dan kemudian pintu laporan, nanti akan dikupas demikian rupa oleh para narasumber dari Bawaslu dan dari KPU dengan berbagai pengalamannya. Tapi paling tidak adalah karena pelaksanaan pilkada yang dilakukan, yang dihadapi pada kesempatan kali ini adalah di masa pandemi COVID-19, tentunya banyak muncul satu tantangan yang dihadapi. Apakah itu berkaitan tentang potensi ancaman terhadap kesehatan masyarakat, kemudian juga berkaitan tentang partisipasi publik yang menurun, atau juga kemudian ada politisasi program ya yang ini sudah ramai, program-program anggaran yang penyalahgunaan jabatan ya bagi petahana. Ini sudah ada rekomendasinya ternyata di daerah tidak salah di Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Ilir itu bahwa petahana dengan rekomendasi Bawaslu kotanya dilakukan diskualifikasi. Nah itu banyak hal-hal yang kemudian itu apakah itu menjadi sebuah temuan pengawas pemilu ataupun kemudian juga menjadi satu laporan. Tidak sedikit banyaknya yang berkaitan tentang meningkatnya politik uang, kemudian juga jangka waktu penanganan pelanggaran yang terbatas. Ya, nanti akan dikupas oleh Bang Tarno, bagaimana batas waktu penanganan pelanggaran yang begitu sedikitnya, ya terbatasnya yang kemudian seorang pengawas pemilu seakan-akan melebihi daripada satu hakim dengan waktu terbatas dia bisa sampai mengeluarkan satu putusan sampai kemudian juga bagaimana putusan-putusan yang kemudian sudah inkrah berkekuatan hukum juga menjadi satu catatan. Kemudian juga ada berkaitan tentang penyalahgunaan media sosial, ada juga tentang kualitas penyelenggaraan pilkada, apakah kita masuk ke demokrasi prosedural yang kemudian sering dilakukan, tetapi apakah tanpa melupakan satu nilai-nilai demokrasi substansial. Nah, ini kemudian menjadi satu perbincangan hangat ya pada kesempatan kali ini dalam kopi ala penanganan pelanggaran. Nah, ketentuan-ketentuan yang tadi saya sudah sampaikan, ada beberapa penanganan pelanggaran yang sudah menjadi rekomendasi kemudian sampai mengarah kepada diskualifikasi. Ini tentunya banyak
ketentuan pasal, ya salah satunya di pasal 71 ayat 3 atau juga 71 ayat 5 yang kemudian ini banyak penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta atau pasangan calon yang memang pada saatnya pengawas pemilu sudah melakukan satu sosialisasi, sudah melakukan satu pencegahan, namun faktanya tetap saja dilanggar. Disitulah penegakan hukum pemilihan itu bisa berjalan. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada teman-teman partisipan agar dapat menyimak dengan baik nanti apa yang disampaikan oleh para narasumber kita, baik dari KPU maupun Bawaslu. Silakan ditanya sedetail mungkin apa sih yang ada dalam penegakan hukum terhadap pemilihan dan pelaksanaannya di kesehatan pada saat COVID-19 ini. Itu aja prolog dari saya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan Allah ridhoi acara kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadi atas mengantar diskusi ini. Semoga Pak Wadi selalu diberi kesehatan walaupun dalam keadaan COVID. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum para narasumber saya izinkan untuk bisa berdiskusi, saya perkenalkan dulu, saya bacakan dulu CV dari Pak Muhaimin dan Pak Sutarno. Narasumber pertama nanti akan dipaparkan oleh Pak Muhaimin. Pak Muhaimin SH, tempat dan tanggal lahir Jepara, 1 Maret 1969, jabatannya anggota Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi DKI Jakarta. Alamat beliau di KPU Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, nomor 15, Jakarta Pusat. Nomor HP nanti akan beliau sampaikan sendiri. Mungkin riwayat pendidikan S1 Sarjana Hukum, kemudian riwayat pekerjaan Ketua Panwaslu Jakarta Barat tahun 2009. Itu yang ada di saya. Kemudian yang kedua narasumber kita adalah Pak Sutarno, alamat kantor Jalan Sungai Kota Bandung. Kemudian riwayat organisasi ini Pramuka PMR. Ini ada komisioner saya juga satu, ini Pak Salam nih, mungkin kawannya Pak Salam ini. Kemudian pekerjaan, riwayat pekerjaan beliau dulu wira swasta, asisten advokat, Panwas Depok. Ini tempat saya juga nih di Depok. Mungkin beliau dulu pengawas di Depok ini. Ya, itu baik. Itu saya baca CV beliau Pak Muhaimin dan Pak Sutarno. Kesempatan pertama akan kita simak, akan dipaparkan oleh Pak Muhaimin. Kita beri waktu kepada beliau 10 menit untuk memaparkan. Pada Pak Muhaimin, dengan segala hormat, dipersilakan untuk memaparkan. Silakan Pak. Terima kasih membawa acara. Saya ingin memastikan apakah suara saya bisa didengar dengan baik. Dengar baik, Pak Afif ya. Bagus Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ketua. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi.
yang saya hormati sahabat saya sekaligus mentor saya ini Pak Puadi. Iya, kalau tadi sampaikan banyak belajar sama saya yang banyak belajar sama beliau. Berikut juga tim sekretariat Bawaslu ya, panitia, ada panitia dalam penyelenggaraan acara siang ini. Yang saya hormati, di situ ada Pak Andi, ini teman lama saya juga. Yang saya hormati para ketua Bawaslu Kabupaten Kota. Ini juga tidak asing, saya ada Pak Ro'ub, ada Pak Salam, ada Pak Nandar juga. Tadi kelihatannya ada siapa? Rukman, Jakarta Pusat. Ini sih. Siap pimpinan. Ya, kenapa nggak dibuka itu videonya itu? Yang saya hormati juga para hadirin semua, peserta diskusi siang ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap sahabat-sahabat sekalian. Pertama saya ucapkan alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Bawaslu DKI dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat sekalian, izinkan saya menggantikan Bu Ketua yang sebenarnya yang hadir dalam diskusi ini adalah Bu Ketua, namun beliau minta izin tidak dapat hadir untuk mengisi acara ini karena ada kegiatan lain, dan salam untuk para Bapak Ibu sahabat sekalian dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menggantikannya. Saya banyak mengucapkan terima kasih karena telah dilibatkan dalam acara ini. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi kami penyelenggara di DKI, baik KPU maupun Bawaslu yang tidak melaksanakan pilkada tahun ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi bahan yang baik untuk mempersiapkan diri kami seandainya nanti pada tahun 2002 DKI melaksanakan pilkada. Mohon izin, mungkin saya nanti tidak bisa mengikuti sampai akhir karena harus berbagi waktu, karena sebenarnya saya jam 2 tadi itu saya ada acara juga sama, cuman saya minta mungkin acaranya diundur dan saya minta untuk pemateri yang terakhir. Jadi mohon nanti saya tidak sampai akhir dalam kegiatan ini. Tidak banyak ya yang saya sampaikan, hanya poin-poin secara umum yang perlu kita perhatikan bersama terkait dengan penegakan hukum dan protokol COVID-19 sebagaimana tema siang ini. Sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui, tadi juga disebutkan oleh pembawa acara bahwa pada Pilkada Serentak 2020 ini ada 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, terus 224 kabupaten dan 37 kota tidak salah. Itu seingat saya. Teman-teman sekalian, para sahabat Bawaslu, bahwa dalam pemilu itu ada dua elemen atau aspek yang ada dua aspek yang sangat strategis. Yang pertama adalah ada yang namanya electoral law atau dikenal dengan kalau bahasa kita kerangka hukum pemilu. Yang kedua itu electoral process atau proses pemilu. Terus yang ketiga adalah electoral law enforcement. Ini nanti yang titik tekan terkait dengan penegakan hukum tadi yang telah di awal disampaikan oleh Pak Puadi. Yang nomor 3. Yang pertama, electoral law ini adalah sebuah kerangka hukum yang sangat penting, atau electoral law ini sama dengan kerangka hukum pemilu yang sangat
penting sekali dikarenakan untuk memastikan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan di dalamnya ada yang namanya tindakan, prosedur, dan keputusan. Ya. Kerangka hukum ini memastikan adanya larangan-larangan. Jadi di dalamnya itu memastikan ada larangan-larangan dan sanksi-sanksi terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Nah, kerangka hukum ini mengacu pada semua undang-undang dan dokumen yang terkait dengan pemilihan. Ya. Kerangka hukum ini juga harus melingkupi mekanisme yang efektif dan memastikan berjalannya penegakan hukum pemilihan dan penegakan hak sipil. Apa maksud dari penegakan hak sipil ini? Adalah untuk melindungi hak-hak warga untuk memilih dan dipilih. Pada prinsipnya kerangka hukum harus menetapkan bahwa setiap pemilih, calon, dan parpol itu berhak mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau pengadilan yang berwenang. Di antaranya adalah yang berwenang menangani terkait dengan pelanggaran adalah Bawaslu terkait ini. Dan juga pengadilan yang lainnya. Dalam pemilihan 2020 ada beberapa kerangka hukum yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Bu Adi, yaitu Undang-Undang Pemilihan Nomor 1 2015, ya. Terus ada tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Selain undang-undang juga ada PKPU, Perbawaslu, peraturan DKPP, peraturan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan Mahkamah Agung. Di mana dalam pemilihan 2020 ini diatur sebagai pedoman pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam, yaitu PKPU. Ada PKPU 6 ini khusus dalam penanganan atau pelaksanaan pemilu serentak dalam kondisi COVID ini. Ada KPU telah menerbitkan, sebenarnya ini PKPU lama, ya, PKPU lama, namun ada penambahan, ada perubahan, yaitu PKPU nomor 6, nomor 10, dan nomor 13 tahun 2020. Inilah yang nanti Bawaslu harus pahami betul tiga PKPU yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah terkait dengan tadi, pertama electoral law, yang kedua adalah electoral process atau proses pemilihan. Nah, yang patut kita perhatikan dalam proses pemilihan ini adalah memastikan berlakunya protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilihan. Maka dari itu, saya berharap KPU dan Bawaslu yang sama-sama sebagai penyelenggara agar selalu berkoordinasi dalam rangka mengantisipasi kandidat atau bakal calon ketika melakukan pelanggaran. Nah, terkait dengan electoral proses ini, KPU mengikuti kebijakan dan arahan maupun himbauan pemerintah sebagai bentuk sikap kepedulian terhadap keselamatan rakyat, di mana prinsip pelaksanaan pemilihan yang diatur di dalam PKPU nomor 6, nomor 10, dan nomor 13 ini adalah pada prinsipnya adalah pemilihan serentak itu dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona. Yang kedua, mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan. Kalau
bagi yang kuliah hukum atau politik, bahkan kalau kita ingat ada asas solus populi supreme lex, itu jadi keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Ini yang diperhatikan oleh KPU dalam membuat PKPU. Yang prinsip yang berikutnya adalah memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan serta peserta pemilih dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Kalau kita buka di PKPU 10 ya, ada beberapa dari mekanisme pemeriksaan bakal calon ini sudah, karena kita tidak melaksanakan pilkada, jadi kita tidak tahu persis teknisnya di lapangan seperti apa. Nanti Pak Sutarno mungkin bisa menyampaikan semua. Ini agak minta waktu sedikit ya, tambahan waktu. Jadi dalam mekanisme pemeriksaan bakal calon itu juga diatur terkait dengan protokol kesehatan yang sebagaimana prinsip yang tadi saya sampaikan. Sampai kepada, kalau kita buka sedikit PKPU ini, mulai dari pemeriksaan bakal calon, pengundian nomor urut pasangan calon, sampai pada kampanye. Ini pada kampanye, terus kalau kita lihat lagi masalah dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, ini semua mengikuti protokol kesehatan sebagaimana diatur atau dihimbau oleh pemerintah. Yang ketiga itu terkait tadi, yang ketiga adalah law enforcement ya, electoral law enforcement, yaitu penegakan hukum pemilu. Di dalam penegakan hukum pemilu, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan kerangka hukum ya. Ada konsep di mana penegakan hukum dan keadilan pemilihan atau pemilu, ada 3 tujuan utama tadi sudah saya sampaikan terkait kerangka hukum. Yang kedua adalah ada tujuan utama lagi, yaitu dalam rangka untuk melindungi atau memulihkan hak pilih. Di mana dalam paradigma keadilan pemilu yang harus dijaga adalah kemurnian suara hak pilih. Jadi ketika ada warga negara sudah mempunyai hak pilih, kemudian terganjal dia punya hak, maka yang bersangkutan punya hak untuk mengajukan gugatan dalam rangka untuk memulihkan. Nah, terus yang berikutnya adalah memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan ya. Jadi ketika yang bersangkutan itu teraniaya ya, akibat hak pilihnya hilang, itu bisa dia mengajukan, ada fasilitas untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan. Yaitu dalam hal ini membuka ruang dalam sebuah peradilan. Nah, itu semua adalah bertujuan untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas dan berkualitas. Teman-teman, sahabat, sedikit saya sampaikan lagi terkait yang ketiga adalah berkaitan dengan electoral law enforcement. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita ini sebenarnya Bawaslu nanti yang mungkin banyak menjelaskan terkait dengan ini. Terkait dengan penegakan hukum, bahwa secara mudah kita bisa bagi ada 2 jenis pelanggaran ya, ada 2 jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran pemilu dan sengketa
pelanggaran pemilihan ya, atau pelanggaran pemilu, dan yang kedua adalah sengketa pemilihan atau sengketa pemilu. Ini garis besarnya aja. Nah, pelanggaran pemilihan itu bisa dibagi menjadi 3, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana. Ini saya tidak akan jauh membahas ini. Dan sengketa bisa dibagi menjadi 2, sengketa hasil dan sengketa proses pemilihan atau pemilu. Dan ada lembaga yang berwenang yang diatur secara eksplisit diatur di dalam undang-undang terkait siapa lembaga yang menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sedikit saya sampaikan bahwa terkait dengan PKPU 6 yang sudah dirubah nomor 10 dan 13, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Bawaslu. Di dalam pasal 88A PKPU 13 tahun 2020, ini dikatakan bahwa setiap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, partai politik, dan gabungan partai politik, penghubung pasangan calon, tim kampanye, atau pihak lain yang terlibat dalam pemilihan wajib ya melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Nah, ini yang perlu saya tegaskan, ini sanksi karena ini Bawaslu nanti yang berperan aktif terkait dengan ini. Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan sampai tingkat yang terbawah ini memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Itu yang pertama di pasal 88A. Terus larangan dalam pengundian nomor urut, ya. Ini sudah lewat ya. Sudah lewat belum, Pak? Belum ya? Oh, sudah. Itu dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan. Ini juga sudah lewat. Mungkin Pak Tar nanti bisa menjelaskan bagaimana tindakan dan penanganan terkait dengan pengundian nomor urut yang sudah lewat ini. Ini yang terpenting ini, larangan dalam kampanye. Nah, kita tahu hari ini tanggal 26 ya. Hari ini apa tanggal 26? Saya enggak. Sampai tanggal 5 Desember itu kampanye itu sudah mulai dilaksanakan. Nah, kampanye ini sebenarnya masih seperti bagaimana PKPU lama atau undang-undang lama, ada rapat umum, kegiatan pentas seni, panen raya, konser musik, ya, kegiatan olahraga, sosial, peringatan hari ulang tahun, ya. Namun demikian ada pembatasan sebagaimana diatur dalam PKPU 13. Lah, apa sanksinya? Sanksinya adalah peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi ya dan kabupaten pada saat terjadinya pelanggaran. Terus yang kedua adalah Bawaslu juga bisa menghentikan dan membubarkan. Ya. Ini diatur dalam PKPU 13. Menghentikan dan membubarkan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis. Jadi tanda kutip peringatan tertulis, ya, sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Ini ada adzan, berhenti dulu apa gimana, Pak? Apa? Lanjut, Pak. Lanjut aja ya. Ini sedikit aja saya sampaikan. Terus di dalam pasal 88D PKPU 13, ini pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik, pengusul dan tim kampanye. Jadi untuk pasangan calon maupun tim kampanye dan pengusung.
melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam kegiatan kampanye pertemuan terbatas, ya, dan pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik, debat terbuka, dan penyebaran kampanye. Apa sanksinya? Peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi, lagi-lagi peringatannya adalah tertulis, ya, atau Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota pada saat terjadinya pelanggaran. Bawaslu bisa menghentikan dan membubarkan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan peringatan tertulis bagaimana dimaksud huruf A dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan peringatan tertulis. Jadi sejak diberi peringatan tertulis, ada jeda 1 jam, dia tidak melaksanakan, maka Bawaslu punya kewenangan untuk menghentikan dan membubarkan. Larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama 3 hari berdasarkan rekomendasi provinsi atau Bawaslu Kabupaten. Itu larangan, dia tidak larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama 3 hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten. Pasal 88E, ya. Jadi mulai 88A tadi mohon diperhatikan sekali. Pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik pengusung, penghubung calon kampanye dan pihak lain dilarang mengikut sertakan balita, anak-anak, ibu hamil, atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Nah, apa sanksinya? Peringatan tertulis oleh Bawaslu saat terjadinya pelanggaran. Peserta kampanye yang sedang hamil, ya, atau menyusui dan orang lanjut usia serta peserta kampanye yang membawa balita dan anak-anak ini tidak boleh mengikuti kegiatan kampanye. Akan tetapi ibu hamil, ya, itu ditekankan itu mengikuti kegiatan kampanye melalui media sosial atau media daring. Ya. Itulah beberapa pasal, ya, yang mohon diperhatikan oleh teman-teman Bawaslu dalam hal ini. Yang terakhir saya sampaikan bahwa yang perlu jalankan oleh teman-teman Bawaslu sebagai penyelenggara dalam hal ini pengawas, pertama adalah koordinasi dengan KPU, ya, sering-seringlah ngobrol bareng, ya. Yang kedua, dalam koordinasi itu tentunya ada kesepahaman bersama sehingga di lapangan nanti tidak terjadi yang terjadi ini kan, mohon maaf Pak Puadi, banyak terjadi antara Bawaslu KPU ini terkadang saling kayak kandidat antar calon gitu Pak Puadi. Padahal kita itu mestinya harmonis gitu loh. Kalau bahasa Pak Muhammad dulu Tom and Jerry itu. Tom and Jerry. Iya, Nah itu mohon kita tidak akan mencapai keberhasilan tanpa kebersamaan. Barangkali itu. Nah, kebersamaan dalam hal ini kan tentunya masing-masing ada tupoksinya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman sekalian, sahabat saya Pak Puadi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhaimin, luar biasa. Bukan Tom and Jerry ini, tapi ujung-ujungnya nanti itu akan baik juga KPU dan Bawaslu. Iya. Baik, untuk kesempatan kedua kita serahkan kepada Pak Sutarno untuk memaparkan makalahnya. Waktu dan layar kami berikan kepada beliau 10 menit.
Untuk itu dipersilakan, Pak. Terima kasih, Bang Afif. Jadi 10 menit itu, mudah-mudahan suara saya bisa ditangkap ya. Bagus-bagus suaranya, Pak. Berarti sesuai dengan pantun begitu ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan tawes. Semakin cepat, semakin bagus, tidak bertele-tele ya guys. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Afif atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari senantiasa kita mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan banyak sekali rahmat, karunia dan nikmat kepada kita sekalian. Termasuk hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah dan dapat bertemu ngopi ala penanganan pelanggaran Bawaslu DKI walaupun tentu ngopinya di tempat masing-masing. Tentu yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, spesial tentu Bang Puadi, rekan seperjuangan saya yang saya selalu menganggap Bang Puadi ini sebagai guru dan mentor saya. Sehingga sebagai seorang murid, hari ini saya diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat sekalian, saya tidak bisa menolak. Tapi tentu ini juga menjadi kesempatan yang baik untuk saya, andai pun nanti ada diskusi atau pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab, tentu saya akan bertanya kepada guru saya. Yang saya hormati juga Bang Muhaimin, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, yang tadi kalau saya tidak salah mendengar disebutkan oleh moderator tahun 2009 yang lalu masih menjabat sebagai salah satu anggota ataupun ketua Panwas di Jakarta Barat. Saya kira mungkin karena di tahun 2009 itu saya juga sudah jadi Panwas di Depok. Mungkin kita pernah bertemu Bang, tapi mungkin dalam beberapa tahun ini tak saling bersua begitu sehingga barangkali lupa. Yang juga saya hormati sahabat-sahabat, rekan seperjuangan, ketua maupun anggota Bawaslu Kota Madya ataupun kabupaten di DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, kemudian Kepulauan Seribu yang sungguh saya hormati dan saya muliakan. Teman-teman, sahabat-sahabat dari jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta maupun KPU di kabupaten kota di DKI Jakarta. Sahabat-sahabat sekalian, peserta ngopi ala penanganan pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta yang saya hormati dan saya muliakan. Saya sudah menyiapkan beberapa halaman slide yang sejatinya tadi juga sudah sempat disinggung sedikit banyak bahkan gitu kan, baik oleh Bang Puadi maupun tadi dilanjutkan oleh Bang Muhaimin. Saya kira tadi ruhnya Bang Muhaimin juga masih sangat kental ruh pengawasannya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saya ingin berbagi sedikit pengalaman karena di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 ini ada 8 kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan serentak atau pilkada serentak tahun 2020. Barangkali yang membedakan dengan teman-teman di DKI Jakarta karena teman-teman di DKI Jakarta
tahun ini tidak sedang menggelar agenda pilkada. Punya apa Bagi pengalaman saja lah dengan teman-teman. Karena kalau soal pemahaman, soal keilmuan, saya kira teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan semua juga sudah sangat paham, bahkan sudah sangat khatam begitu ya. Baik, moderator boleh di halaman berikutnya. Boleh ke halaman berikutnya? Andi. Ya, tentu ada beberapa dasar hukum ya terkait dengan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan serentak atau pilkada serentak tahun 2020. Ada Undang-Undang 6 tahun 2020, tentu kita semua sudah tahu. Kemudian ada peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 4 tahun 2019 yang saya kira Perbawaslu ini saat sebagian besar dari sahabat-sahabat kemarin menjalankan tugas sebagai Bawaslu juga sudah bisa jadi ada yang sudah mempraktekkan dan seterusnya ya, hanya sekedar mereview ini. Kemudian juga ada peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2020. Ini yang kemudian Perbawaslu yang menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 atau pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Jadi Perbawaslu ini tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana alam bencana non alam coronavirus disease 2019 atau sering kita sebut sebagai COVID-19. Kemudian juga ada peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ya, juga Kapolri dan juga Jaksa Agung ya yang dikeluarkan pada tahun 2020 ini menggantikan peraturan bersama ya tentang sentra penegakan hukum terpadu yang lama atau yang diterbitkan pada tahun 2016. Kemudian juga ada peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ini yang menggantikan Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 yang tentu dalam pilkada sebelumnya begitu ya menggunakan acuan gitu kan ataupun sebelum terbit Perbawaslu 8 2020 ini menggunakan Perbawaslu 14 2017 ya dalam proses-proses penanganan pelanggaran. Kemudian juga ada peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2020 ya tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan seterusnya. Ini kurang lebih kerangka hukum atau dasar hukum yang digunakan dalam proses penegakan hukum di pemilihan serentak tahun 2020. Boleh dilanjut? Sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, ibu bapak sekalian, tentu kita sering membaca gitu kan bahwa ada setidaknya 15 standar pemilu demokratis ya yang dirilis ya oleh IDEA ya. Tentu IDEA, tentu saya tidak ingin membahas satu persatu gitu. Ini hanya sebagai gambaran umum saja bahwa tentu penegakan hukum yang kita lakukan atau dilakukan oleh pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan tentu saja bertujuan agar pemilu ataupun pemilihan ini berjalan gitu kan dengan atau menghasilkan pemilu ataupun pemilihan yang demokratis yang kira-kira ada 15 ini standarnya ya. Tidak saya bahas satu persatu, nanti menjadi tidak ikan sepat dan ikan gabus lagi. Boleh ke halaman berikutnya? Ya, ini posisi saya kebetulan sedang ada di Tasikmalaya.
satu dari 8 kabupaten kota yang juga menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2020. Jadi mungkin ada delay ya dari Jakarta ke Tasikmalaya ini. Boleh halaman berikutnya? Nah, rekan dan sahabat sekalian, ini kurang lebih kerangka hukum dalam standar internasional yang pemilu demokratis. Saya kira ada perlakuan yang sama di hadapan hukum dan seterusnya, yang saya kira tidak perlu juga saya kupas satu persatu. Boleh ke halaman berikutnya? Rekan dan sahabat sekalian, tentu pengawas pemilu atau Bawaslu, pengawas pemilihan, ya, diberikan mandat, diberikan amanat oleh konstitusi untuk melakukan pengawasan, di dalamnya tentu juga pencegahan dan juga penindakan, include di dalamnya juga penyelesaian sengketa. Maka sebelum berbicara soal penindakan atau penanganan pelanggaran atau penegakan hukum, saya ingin juga menyampaikan kepada rekan dan sahabat sekalian, tentu upaya-upaya pengawasan, upaya-upaya pencegahan sebelumnya begitu dilakukan oleh pengawas pemilu pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020. Dimulai dari pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, termasuk di dalamnya dana kampanye, logistik, pungut hitung, kemudian rekapitulasi hasil perolehan suara dan seterusnya. Itu tahapan-tahapan yang kita lakukan pengawasan, dan tentu saja ada fokus-fokus, ada prioritas ya yang dilakukan oleh pengawas pemilu gitu terhadap hal-hal yang mungkin saja kemudian berpotensi menjadi persoalan-persoalan yang dalam bahasa kita sebagai pengawas pemilu tentu menjadi potensi pelanggaran. Saya tidak ingin mengupas satu persatu ya terkait dengan apa sih fokus pengawasan pada tahapan pilkada tahun 2020. Tetapi ini gambarannya. Nanti barangkali slide ini yang saya yakini sebagian besar sahabat-sahabat rekan yang bergabung di agenda kali ini adalah penyelenggara pemilu yang juga sangat memahami terkait dengan fokus-fokus pengawasan ini. Boleh dilanjut ke halaman berikutnya. Rekan dan sahabat sekalian, ini kurang lebih titik kerawanan pelanggaran pemilihan tahun 2020. Tadi Bang Puadi juga sempat menyinggung sedikit ya. Ada politisasi birokrasi. Ya. Poinnya adalah pelanggaran netralitas ASN misalnya, netralitas TNI, netralitas Polri, kemudian pelanggaran netralitas kepala desa. Ya, kalau di DKI Jakarta saya kurang paham apakah sepertinya sudah tidak ada status desa ya, semua sudah kelurahan. Tapi kalau di Jawa Barat gitu kan masih banyak sekali gitu kan status administratif sebagai desa yang tentu dipimpin oleh kepala desa atau seorang kepala desa, yang potensi terjadinya pelanggaran netralitas kepala desa ini sangat sangat mungkin terjadi. Kemudian juga ada titik kerawanan berikutnya, penyalahgunaan kekuasaan, politisasi bantuan sosial atau program. Rekan dan sahabat sekalian, tentu kita maklumi bersama gitu kan bahwa hari ini atau saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tentu saja mempengaruhi atau berimbas atau berefek kepada seluruh tatanan kehidupan kita, termasuk tentu dalam sektor atau bidang ekonomi yang seringkali atau acap kali gitu kan kemudian ada peristiwa-peristiwa gitu ya, pemberian bantuan sosial yang terindikasi dipolitisasi. Tentu ya Bawaslu atau pengawas pemilu tidak dalam posisi untuk
menghalang-halangi penyaluran pemberian bantuan sosial ataupun program-program ya dari pihak-pihak tertentu kepada masyarakat. Tentu dengan catatan ada rambu-rambu, ada kaidah, ada norma yang harus dipatuhi. Ya. Kemudian berikutnya ada mutasi jabatan misalnya. Mutasi jabatan tidak boleh dilakukan oleh petahana misalnya sebelum 6 bulan gitu kan, sebelum penetapan bakal pasangan calon. Mutasi jabatan ini hanya boleh dilakukan dengan seizin tertulis dari menteri atau kementerian yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, rekan dan sahabat sekalian, titik rawanan adalah politik uang ya. Adanya transaksi dengan pemilih, transaksi dengan penyelenggara. Ini juga sangat mungkin terjadi. Dan berikutnya adalah terkait dengan protokol kesehatan. Berkumpul dengan jumlah yang besar. Kemudian tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD. Ini juga berpotensi menjadi persoalan-persoalan, pelanggaran-pelanggaran yang mungkin muncul dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan. Baik, ke halaman berikutnya. Baik, sahabat dan rekan Ibu Bapak sekalian, ini kurang lebih alur dari proses penanganan pelanggaran atau penegakan hukum yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Ada 2 pintu masuk yang kemudian dapat dilakukan proses penanganan pelanggaran atau penegakan hukum. Ya, berasal dari laporan dari warga negara Indonesia yang dari pemilih begitu yang dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih ya di daerah pemilihan, dari peserta pemilihan dan juga dari pemantau pemilu atau pemilihan yang terakreditasi di KPU. Kalau di pemilu 2019 kemarin pemantau pemilu mendaftarkan diri dan terakreditasi atau diakreditasi oleh Bawaslu, maka pada pemilihan 2020 diakreditasi oleh KPU. Bapak Ibu sekalian, ini kurang lebih gambaran bagaimana kemudian proses penanganan pelanggaran dilakukan oleh pengawas pemilu. Ada perbedaan yang tentu sangat mencolok. Misalnya, kalau dalam pemilu 2019 kemarin ada ruang waktu yang cukup 14 hari, 7+7, itu pun hari kerja. Pada pemilihan serentak tahun 2020, penegakan hukum, penanganan pelanggaran, pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu hanya diberi ruang waktu 5 hari kerja. Itu pun hari kalender, bukan hari kerja. Jadi memang pengawas pemilu hari ini tidak mengenal hari libur, begitu ya. Karena harinya adalah hari kalender. Setelah kemudian serangkaian proses-proses dari penerimaan laporan, disusun, dibuat kajian awal. Kemudian apakah kemudian terpenuhi syarat formil material atau tidak, dan seterusnya. Kemudian diregister, dilakukan serangkaian pengkajian. Apabila ya kemudian pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran administrasi, maka proses penanganannya berbeda dengan pemilu 2019 yang melalui proses atau prosedur adjudikasi, pemeriksaan terbuka atau persidangan, mengadopsi layaknya persidangan di pengadilan. Dalam pemilihan serentak tahun 2020 ini hanya dilakukan pengkajian, termasuk di dalamnya tentu klarifikasi dan seterusnya. Untuk penanganan pelanggaran pidana pemilu, maka sesuai dengan peraturan bersama, sebagai amanat peraturan bersama tentang sentra gakumdu, sebagai amanat dari Undang-Undang 6 2020, ya, maka diproses melalui sebuah wadah bernama sentra gakumdu. Ya. Itu kurang lebih, ya. Sehingga apabila dalam kurun waktu yang ditetapkan, ya, ini kemudian harus diambil sebuah keputusan. Pelanggaran itu dapat berupa pelanggaran kode etik yang kemudian diteruskan
ke DKPP. Namun apabila pelanggaran kode etik ini dilakukan oleh jajaran kita, oleh jajaran pengawas pemilu ataupun KPU yang bersifat ad hoc atau sementara, di tingkat Panwascam, PKD, kemudian PTPS, di tingkat PPK, PPS dan KPPS, maka diselesaikan oleh institusinya di tingkat kabupaten kota. Kalau Panwascam ke bawah oleh Bawaslu kabupaten kota, kalau kemudian PPK ke bawah oleh KPU kabupaten kota. Kalau pelanggaran administrasi, maka oleh Bawaslu diteruskan ke KPU, direkomendasikan ke KPU. KPU lah kemudian yang memberikan sanksi ya, atas pelanggaran administrasi. Berbeda dengan pemilu 2019 yang output dari pemeriksaan terbuka yang dilakukan oleh Bawaslu adalah putusan. Tentu ini berbeda. Kemudian apabila terbukti merupakan pelanggaran pidana pemilu, maka diteruskan kepada penyidik kepolisian. Apabila merupakan pelanggaran hukum lainnya, maka diteruskan kepada instansi yang berwenang memberikan sanksi dan seterusnya. Misalnya terkait dengan netralitas ASN, maka Bawaslu meneruskan kepada atau merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Sahabat dan rekan sekalian, itu kurang lebih gambaran secara umumnya. Ya, baik, boleh ke berikutnya. Bapak Ibu sekalian, rekan dan sahabat sekalian, tadi juga sempat disinggung oleh Bang Muhaimin saya kira, terkait dengan penanganan pelanggaran protokol kesehatan. Sebagaimana dimandatkan oleh PKPU 13/2020. Di pasal 88, baik 88A, 88B, 88C, 88D, dan 88E yang tadi sempat disinggung, terkait dengan langkah-langkah kewenangan yang diberikan kepada pengawas pemilu dalam menegakkan hukum ataupun aturan bagi pelanggar protokol kesehatan atau prokes atau protokol COVID-19. Dari penghentian ataupun pembubaran kegiatan, ya, dari penyampaian pelanggaran ke kepolisian, kemudian perintah untuk tidak mengikuti kampanye, rekomendasi sanksi ataupun larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar setelah tentunya sebelumnya diberikan sanksi atau peringatan tertulis oleh pengawas pemilu di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota yang hari ini dimandatkan kepada Panwaslu kecamatan misalnya. Ya, karena ada kondisi-kondisi tertentu yang jarak antara kecamatan dengan kabupaten kota misalnya terlalu jauh. Padahal PKPU 13/2020 mengamanatkan 1 jam setelah diberikan peringatan tertulis ya. Kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang lain, tentu ini butuh satu percepatan dan seterusnya. Dalam proses-proses penegakan terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, maka Bawaslu juga melibatkan ada Satgas COVID-19. Dibentuklah Pokja COVID-19 yang terdiri dari Bawaslu, KPU, Kepolisian, TNI, Satpol PP, Satgas, dan seterusnya. Jadi Bawaslu melibatkan Satgas yang tergabung dalam Pokja Satgas atau Pokja COVID-19. Boleh ke halaman berikutnya? Ini Bapak Ibu sekalian, tentu dalam penanganan pelanggaran protokol kesehatan kita mengacu kepada surat edaran Bawaslu RI yang nomor 057 dan seterusnya. Bahwa yang pertama, pengawas pemilu mengeluarkan peringatan tertulis yang ditujukan kepada pihak yang diduga melanggar sebagai langkah pencegahan akhir. Surat peringatan tertulis ditembuskan kepada tim Pokja COVID-19. Ya. Kemudian berikutnya, dalam hal peringatan tertulis tidak diindahkan dalam 1 jam. Sejak peringatan tertulis disampaikan, maka ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran sesuai dengan Perbawaslu 8 tahun 2020.
pihak-pihak lain yang kemudian dikategorikan dapat diberikan sanksi diproses telah melakukan dugaan pelanggaran terdiri dari orang per orang, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, ya, kemudian perusahaan swasta, pihak yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung paslon, ya, kemudian peserta kampanye baik yang terdaftar maupun tidak didaftarkan pada KPU provinsi ataupun KPU kabupaten kota. Ya, penegakan hukum terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, saya kira ini harus menjadi konsentrasi kita semua. Pengawas pemilu diberikan satu mandat yang saya kira mulia, gitu kan, untuk mencegah agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas. Saya kira ada tujuan-tujuan mulia yang terkandung di dalam mandat yang diberikan kepada Bawaslu tersebut. Baik, boleh ke halaman berikutnya. Tentu Bapak Ibu rekan sahabat sekalian, tujuan dari penegakan hukum pemilihan tidak lain adalah tercapainya sebuah keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dalam konteks penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Boleh ke halaman berikutnya? Ibu bapak sekalian, rekan-rekan dan sahabat sekalian, tentu Bawaslu atau pengawas pemilu juga melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya strategis ya, dalam pemilihan serentak tahun 2020. Mengedepankan pencegahan protokol kesehatan. Karena seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 ini harus mematuhi protokol kesehatan. Ada koordinasi dengan tim Pokja COVID-19. Kemudian penguatan kapasitas pengawas pemilihan dalam penanganan pelanggaran. Prosedur penanganan pelanggaran pemilihan dilakukan dengan mentaati protokol kesehatan. Saya kira ini langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Boleh ke halaman berikutnya? Saya kira karena saya ada di Tatar Sunda atau di Jawa Barat, maka saya menyampaikan hatur nuhun, terima kasih kepada semua pihak, kepada moderator, kepada sahabat-sahabat, ibu bapak sekalian yang sudah bergabung di agenda pada siang menjelang sore hari ini. Saya kira demikian. Mohon maaf moderator kalau saya melebihi waktu yang diberikan, padahal saya sudah coba sprint tadi dari Tasikmalaya menuju DKI Jakarta. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terno, luar biasa buparannya. Walaupun suasananya sore-sore begini, suasana ngantuk ini. Tapi alhamdulillah semua peserta saya lihat dalam keadaan segar bugar ini. Walaupun mulai dari Aceh sampai Papua nih, di sini ada semua. Terima kasih buat semua peserta kali ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan buat kita semua. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita masuki pertanyaan. Saya buka pertanyaan 4. Tahap pertama 4 pertanyaan. Mungkin bisa Pak Sarmin, mungkin ada dari bau-bau ya, banyak perwakilan. Biasanya Bu Ardana nanti, Bu Ardana. Silakan 4 pertanyaan, kita buka segmen pertama. Baik, terima kasih Pak. Salam hormat saya kepada jajaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, kemudian kepada Bapak narasumber atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Pak Moderator, kami tak lupa menyampaikan terima kasih pula. Pertanyaan saya singkat saja. Terkait dengan partisipasi pemilih dalam hajatan 9 Desember 2020 bagi 270 daerah yang kabupaten provinsi, kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada. KPU sudah memberikan target bahwa angka partisipasi
di 75%. Dalam situasi pandemi ini tentu ini angka yang sangat spektakuler. Sebagai masyarakat, sebagai penyelenggara, kita doakan mudah-mudahan target ini justru lebih dari yang diwacanakan oleh KPU RI. Terkait dengan penanganan pelanggaran dalam situasi seperti ini, dari Bapak narasumber, tentu kita harus punya strategi. Karena pelanggaran ini, pelaporan pelanggaran adalah merupakan salah satu indikator bahwa memang kesadaran masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam pemilu atau pemilihan ini sudah makin lebih baik. Menurut kita Bapak narasumber, tentu strategi yang harus kita lakukan dalam rangka memberi ruang kesempatan kepada publik dalam melaporkan pelanggaran, kemudian tidak khawatir dengan suasana pandemi seperti ini, karena di daerah-daerah ini masyarakat sangat khawatir jangan sampai kemudian justru pesta demokrasi ini berujung musibah. Dalam artian musibah dimaksud adalah terpapar virus COVID-19. Saya kira itu saja apa langkah dan strategi dalam rangka memberi ruang masyarakat memberikan pelaporan terkait dugaan pelanggaran, kemudian efektif kita bisa lakukan penanganan sebagai pengawas pemilu yang menjalankan pilkada 9 Desember 2020. Saya kira singkat saja seperti itu dari saya, Pak. Terima kasih. Ada yang kedua, pertanyaan kedua dari, kita tampung dulu nih Pak narasumber. Ada pertanyaan lagi? Dari Papua Barat. Pak Afif. Oh ya, ini dari Jakarta ini. Luar biasa Bu Ardan. Silakan Bu Ardan. Soalnya tadi udah disebutin ya. Ya, saya sih selalu memanfaatkan kesempatan kita untuk berdiskusi ya. Ini rata-rata kita semua dari Bawaslu ya, internal ya. Sekaligus sebenarnya karena kami di Jakarta ini nggak ada pilkada. Mungkin tadi dari Jawa Barat bisa sedikit menggambarkan juga bagaimana sebenarnya di lapangan ya, yang real ya di lapangan teman-teman kita ini yang lagi ngawas di tengah pandemi gitu. Karena ini kan saya kira cukup gencar wacana mengenai kalau pandemi ini betul-betul meluas, itu akan ada penundaan lagi. Gitu. Nah, tentunya ukurannya adalah teman-teman di lapangan nih, yang sedang berpilkada. Ya kami di DKI mencermati juga di tengah banyaknya statement ya, bahkan masukan-masukan sudah ke lembaga, ke Presiden, bahkan 2 ormas besar kita bahkan memberi rekomendasi supaya pilkada diundur gitu ya. Nah, cuman itu tadi bagaimana versi kita sebagai Bawaslu yang sedang ya di lapangan menghadapi situasi pandemi sementara kampanye ini tidak, karena tetap aja sepertinya para calon itu tetap ngotot untuk melakukan kampanye tatap muka, ya. Mereka sepertinya tidak nyaman dengan menggunakan online, gitu ya. Nah itu, jadi mohon mungkin dari Pak dari Jawa Barat tadi, dan tadi mungkin juga nanti bisa ditambah informasinya dari KPU DKI. Terima kasih Pak Afif, semangat terus, itu songkoknya itu jangan miring-miring ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Ardana. Selanjutnya Pak Muhammad Sodori, mungkin ada Pak? Dari Bekasi, mungkin ada? Ada dikit. Bali, ya. Silakan Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Tarno. Bos saya ini di Bawaslu Jabar. Kemudian siapa lagi tadi? Saya baru mengikuti jadi
nggak tahu yang pertama tadi. Tadi sesuai dengan yang dipaparkan oleh Mas Tarno, itu kan Bawaslu sudah melakukan pembuatan peraturan soal penanganan pelanggaran pilkada. Kalau kita baca statement Bawaslu dan data-data yang ada, saya sebutkan misalnya 243 terjadi pelanggaran terkait protokol COVID misalnya. Itu diungkap oleh Koordinat Pengawasan Bawaslu RI. Kemudian 456 ASN melakukan pelanggaran terhadap netralitas pilkada. Dari sekian banyak pelanggaran itu, saya ingin tanyakan ke Pak Kordip, udah berapa persen sih yang sudah ditindak? Kemudian kalau misalnya ada kesulitan untuk menindak, apa saja kesulitannya itu? Padahal ASN itu jelas kan, payung hukumnya jelas, dasar hukumnya jelas, penindakannya pun bisa jelas. Sama dengan misalnya dengan pelanggaran protokol COVID misalnya. Walaupun mungkin tidak ada payung hukum soal ini di Bawaslu, tapi kan paling tidak ada misalnya tentang maklumat nomor 3 tentang Kapolri tentang pembubaran. Jadi Bawaslu bisa aja menggunakan itu untuk membubarkan misalnya. Atau pelanggaran tentang Undang-Undang Kesehatan. Kenapa ini tidak pernah dipergunakan oleh Bawaslu? Jadi pertanyaan saya singkatnya tadi, dari sekian banyak pelanggaran itu berapa persen sih yang sudah ditangani oleh Bawaslu? Tentu Mas Tarno akan kesulitan ini, karena ini seluruh Indonesia kan. Kalau gitu jawab pertanyaan saya di Jawa Barat itu Mas Tarno. Di Jawa Barat aja lah. Karena Mas Tarno di Jawa Barat nih. Spesifik. Saya dengar banyak sekali berita-berita soal pelanggaran di Jawa Barat itu. Soal COVID, soal ASN, soal macam-macam itu. Tapi kok nggak kedengeran nih penindakan pelanggarannya. Dan saya kembali lagi tadi berapa persen yang sudah dilakukan, yang sudah ditindak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ali. Selanjutnya Pak Saduli, Pak Muhammad Saduli. Silakan. Ada Pak Muhammad Saduli. Ini perwakilan guru. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan penyelenggaraan pemilu di masa COVID ini. Tentunya ini adalah satu kondisi yang sangat sulit karena masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang menurut pendapat saya kurang disiplin dan kurang patuh pada aturan. Sehingga ini akan menimbulkan kekhawatiran karena wabah COVID ini belum mereda, akan menimbulkan permasalahan baru. Nah ini barangkali bagaimana sih upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Bawaslu dan KPU, apakah sudah dibuatkan aturan-aturan khusus, terutama mungkin komitmen ya dari para peserta pemilihan umum kontestan ini, apakah mungkin ada aturan khusus yang membuat kemudian mereka itu bisa patuh betul bahwa selama pelaksanaan pemilu atau kampanye ini para kontestan ini bisa berpegang pada aturan protokol COVID-19. Kemudian karena ini belum dibuatkan aturan, barangkali dalam Undang-Undang Pemilu kan sebelumnya belum diatur masalah-masalah seperti ini. Nah, ini barangkali ini saja yang perlu kami tanyakan, karena memang masyarakat Indonesia kalau menurut saya sih kurang puas kalau hanya misalnya kampanye hanya dengan melalui virtual. Mereka kan kepengen langsung, seperti yang saya lihat contoh yang terjadi di Lampung. Ada seorang oknum wakil wali kota yang kemudian ikut di dalam kampanye. Mereka sekelas pejabat ini pun mereka tidak patuh pada aturan, karena mereka merasa bahwa ini calon wali kota dilarang oleh lurah, lu siapa? Lurah kan tinggian gua gitu kan, istilahnya seperti itu.
hal seperti ini mungkin perlu diantisipasi, dan saya yakin ini bisa terjadi di daerah manapun. Apalagi kalau kemudian kontestannya adalah mungkin yang sekarang menjabat sebagai kepala daerah di daerah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab para narasumber, Pak Sutarno. Silakan Pak. Ini dari Bekasi nih, kayaknya luar biasa nih. Ali. Silakan. Terima kasih. Dari bau-bau dulu. Mungkin. Terima kasih Bang Afif atas kesempatannya. Yang pertama tadi saya merespon apa yang ditanyakan oleh ini karena DKI, walaupun dari luar DKI saya panggil abang saja lah ya, Abang Sarmin dari bau-bau tadi ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Pertanyaan itu bagian dari bukti bahwa diskusi atau ngobrol kita hari ini cukup menarik. Yang pertama terkait dengan partisipasi pemilih yang kemudian akhirnya sekitar 75%. Bagaimana apa kira-kira kiat-kiat ataupun upaya-upaya, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bawaslu gitu. Dan KPU tentu saja untuk mencapai target pemilih 75%. Saya kira memang pemilihan serentak yang diselenggarakan tahun 2020 ini, ya kita semua tahu bahwa situasi yang terjadi ini situasi tidak normal. Situasi pemilihan yang bahkan dilaksanakan atau diselenggarakan pada saat-saat yang normal saja. Kemudian meningkatkan partisipasi pemilih bukan persoalan yang sederhana. Perlu dilakukan langkah-langkah, upaya-upaya yang sangat masif, ya. Baik, rupanya suara saya dari tadi dengar? Nggak dengar Pak, suaranya mati. Oh baik. Saya mungkin keliru, belum saya pencet. Okay. Baik, saya ulangi. Jadi kepada Bang Sarmin, saya sampaikan bahwa tentu pemilihan serentak yang kita lakukan di tahun 2020 ini dilaksanakan pada situasi yang tidak normal. Pemilihan atau pemilu barangkali yang dilakukan pada situasi yang normal saja butuh upaya dan langkah-langkah yang sangat keras, masif ya, untuk memberikan pemahaman, kesadaran bagi para pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 yang saya kira kita semua yang ada di agenda ngopi ini pun ada kekhawatiran, ada ketakutan, ya, ada kegamangan apabila kita mau berkunjung, bertemu gitu dengan banyak pihak. Tentu memang ini bukan persoalan yang mudah. Tetapi sejauh pemahaman yang saya ketahui, tentu Bawaslu pun dalam di sela-sela tentu melakukan upaya-upaya sosialisasi terhadap tugas-tugas pengawasan yang dilakukan, juga tidak ada salahnya mengingatkan kepada publik, pada masyarakat seluas-luasnya bahwa pilkada serentak akan dilakukan pemungutan dan penghitungan suaranya pada tanggal 9 Desember 2020. Itu kita juga lakukan sosialisasi kepada berbagai unsur, berbagai pihak. Tentu ini bagian dari upaya-upaya yang juga Bawaslu lakukan. Selain tentu menjalankan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban terkait dengan pengawasan, pencegahan dan juga penanganan pelanggaran termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi tentang strategi ya, memberikan keyakinan ya kepada masyarakat agar mau menyampaikan laporan atau informasi atas adanya atau indikasi terjadinya pelanggaran. Memang ya, sekali lagi ini juga sama seperti penjelasan saya di atas. Di situasi normal saja gitu. Di situasi normal saja
masyarakat belum sepenuhnya gitu kan mau ya punya kesadaran, punya keinginan untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Tentu karena berbagai variabel ya yang ada di dalamnya. Mungkin karena juga punya kekhawatiran kalau melaporkan dugaan pelanggaran nanti akan menerima konsekuensi tertentu, misalnya mendapat intimidasi misalnya dan seterusnya ya dari pihak yang dilaporkan. Tapi tentu Bawaslu hari ini, setidaknya kami di Jawa Barat bersama teman-teman di 8 kabupaten kota yang pilkada ya menyiapkan sarana agar masyarakat gitu kan memberikan laporan. Kantor-kantor sekretariat kita menerapkan standar protokol kesehatan misalnya. Kemudian hari ini juga Bawaslu mengeluarkan satu norma misalnya bahwa laporan itu bisa disampaikan melalui sarana telekomunikasi atau teknologi informasi. Tentu dengan syarat dan ketentuan atau kondisi-kondisi yang juga harus dipatuhi. Yang mungkin tidak bisa saya sampaikan secara mendetail dalam kesempatan hari ini. Mungkin mudah-mudahan menjadi diskusi-diskusi pada kesempatan yang berikutnya. Yang kedua dari Ibu Ardana Aziz, berarti karena DKI berarti empok begitu ya. Saya berasa bagaimanapun KTP saya Depok gitu kan. Saya bertahun-tahun tinggal di Depok, jadi sangat dekat dengan DKI. Ya, situasi di lapangan gitu ya. Terkait dengan ya situasi adanya pandemi COVID-19 yang tentu membuat sebagian pihak atau banyak pihak khawatir. Bahkan ada wacana misalnya, ada usulan-usulan untuk penundaan pilkada 2020 gitu ya, penundaan kembali. Tentu saya dan kawan-kawan Bawaslu Jawa Barat maupun Bawaslu Kabupaten Kota tidak dalam posisi untuk kemudian mengeluarkan satu keputusan ya terkait dengan apakah pilkada ditunda atau tidak. Karena sejatinya kami di jajaran provinsi dan kabupaten kota adalah melaksanakan putusan politik yang telah diambil oleh para pengambil keputusan. Tapi tentu saja koordinasi dengan berbagai pihak ya terkait dengan upaya pencegahan bagi meluasnya virus COVID-19 tentu kita lakukan. Komunikasi koordinasi dengan Satgas COVID-19 dengan berbagai pihak yang kita berhimpun dalam sebuah wadah Pokja yang tadi saya sebutkan. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPU, ada pemerintah daerah dan seterusnya. Itu upaya-upaya maksimal yang terus kita lakukan, berkoordinasi setiap saat dan setiap waktu. Saya kira demikian. Sehingga mudah-mudahan publik begitu bisa mendapatkan keyakinan bahwa pilkada atau pemilihan serentak tahun 2020 ini dilaksanakan dengan mematuhi atau dipatuhinya protokol kesehatan. Demikian Pok Ardana Aziz dari DKI. Kemudian yang ketiga dari Bang Ali Mahyail Kota Bekasi. Saya kira Bang Ali ini lebih senior daripada saya. Ya, tentu kalau ngetes tidak boleh Bang gitu ya. Ya. Nggak ngetes Mas Anwar, cuma nanya udah berapa persen itu penanganan pelanggarannya. Ini sebagai pertanyaan dari Bang Ali Mahyail ini sebagai bukti bahwa Bang Ali sudah rindu untuk bertemu dengan saya. Baik, saya sampaikan bahwa pertanggal 13 Oktober 2020, jajaran Bawaslu Jawa Barat tentu dengan 8 kabupaten kota yang pilkada
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, kemudian Kabupaten Tasikmalaya, dan juga Pangandaran yang melakukan Pilkada 2020 telah melakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran, ya, tentu mengikuti prosedur, ya, mekanisme, tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sampai tanggal 13 Oktober 2020 ada 96 proses penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Barat yang pilkada. 27 diantaranya adalah pelanggaran terkait dengan netralitas ASN yang tentu secara berjenjang sudah diteruskan atau sedang berproses di KASN. Tapi dari 27 data penanganan pelanggaran terkait dengan netralitas ASN, sebagiannya sudah keluar rekomendasi dari KASN. Ya, tentu karena terkait dengan pelanggaran netralitas ASN ini, Bawaslu hanya diberi ruang untuk kemudian merekomendasikan apabila dugaan pelanggaran itu terjadi. Jadi datanya itu Bang, gitu kan? Saya kira saya sudah menjawab itu. Hal-hal yang lain nanti kita ngobrol sambil ngopi di darat. Baik, kemudian berikutnya dari Abang Muhammad Sadeli. Upaya Bawaslu dan KPU terkait dengan apakah ada aturan khusus yang telah diterbitkan atau dikeluarkan. Saya kira seluruh peraturan-peraturan KPU dan peraturan-peraturan Bawaslu ya, yang telah diterbitkan setelah penundaan pilkada serentak tahun 2020, ini semua sudah mengakomodir gitu, agar seluruh tahapan-tahapan pemilihan yang dilaksanakan, dijalankan, dilalui, itu harus mematuhi, mengikuti standar protokol kesehatan yang berlaku. Hari ini misalnya dalam tahapan kegiatan kampanye, ya ada aturan-aturan bahwa misalnya kampanye dalam bentuk pertemuan langsung yang melibatkan kampanye terbuka misalnya tidak dimungkinkan karena semua sejatinya diharuskan mengikuti protokol kesehatan. Kampanye-kampanye pun banyak dilakukan dengan metode daring atau online seperti kita. Bahwa kemudian ada pihak-pihak begitu yang merasa tidak begitu nyaman mungkin begitu ya, tidak begitu sreg begitu dengan kampanye dengan metode daring barangkali, maka tentu juga ada upaya-upaya pencegahan dan kemudian pemberian sanksi apabila itu dilanggar. Jadi kalau aturan khususnya gitu, sebetulnya sudah kembali kepada soal pencegahan COVID-19 ini menjadi tugas kita semua. Tugas berbagai unsur, berbagai pihak, berbagai stakeholder. Agar pandemi COVID-19 tidak semakin meluas. Dan kita bisa melanjutkan kehidupan berbangsa bernegara dengan rasa yang nyaman dalam kondisi normal seperti sebelumnya. Saya kira demikian respon saya untuk sahabat, rekan, Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan pendapatnya pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke moderator, Bang Afif. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada lagi, biar kita serahkan closing statement dari para narasumber. Nggak ada lagi mungkin Bang Tarno. Baik. Closing statement. Baik. Silakan Bang. Bang Afif. Sekali lagi saya merasa berbahagia
merasa senang tentu bisa diajak oleh sahabat-sahabat Bawaslu DKI Jakarta, khususnya Bang Puadi, mentor, guru, dan senior saya. Gitu. Mudah-mudahan semakin sehat, Bang. Kemarin teman-teman Kodim Provinsi se-Indonesia berkumpul, tapi sayang Abang tidak bisa hadir. Kita mendoakan Abang segera sehat ya. Amin, amin. Dan sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat Bawaslu DKI Jakarta, kepada sahabat-sahabat rekan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Saya berterima kasih. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk meneruskan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2019 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, protokol COVID-19, agar semua tatanan kehidupan kita kembali normal seperti sedia kala. Hapunten, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sungguh tidak ada niatan sedikit pun untuk melukai perasaan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para narasumber. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi buat jadi ilmu buat kita semua dan menjadi ada suatu pengetahuan yang baru lah mengenai masalah penanganan pelanggaran. Mungkin cukup dari moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai ketemu lagi nanti di sesi yang kedua atau yang pertama ini. Yang kedua nanti pasti ada dari penanganan pelanggaran Provinsi DKI Jakarta. Saya selaku moderator pada sore hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kembali kepada host, pada Saudara Lili. Silakan Lili. Baik, terima kasih Pak Afif yang telah menuntun, mengarahkan acara ini sampai dengan selesai. Bang Faru. Saya selaku host juga meminta maaf. Sebelumnya saya akan ada sebuah pepatah tua. Tidak ada gading yang tak retak, retaknya jadi ukiran. Tidak ada laut yang tak berombak, ombaknya jadi hiasan. Tidak ada manusia yang tak bersalah, salahnya jadi pelajaran. Dari saya, host, terima kasih atas partisipasinya. Dan untuk menyukseskan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Mantap Bang Lili. Terima kasih Bang Nu. Rana ada pertanyaan, Rana. Dari Aceh Pantun itu. Makasih Pak Sutardo. Terima kasih semuanya, Pak Sodri. Bang Adi, sehat Pak Adi. Bang Adi, sukses selalu. Amin, amin. Saya bersama senior saya ini Bang Adi. Calon direksi BPJS. Selamat bergabung, Bang Ali. Thank you. Ini ada Kang Yusuf. Izin untuk foto bersama. Kang Yusuf, makasih. Foto bersama dulu. Foto bersama untuk semua video diaktifin sebagai bentuk dokumentasi kegiatan ngopi bareng bersama penanggalan pelanggaran untuk pertama kali. Oke, slide pertama. Oke, slide kedua. Oke, jangan lama-lama. Slide ketiga. Ini masih banyak ini slide-nya.
Slide keempat. Oke. Slide terakhir. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sehat Hamidah. Terima kasih. Hadir semuanya, Bu Adi, Mas Tarno, Kang Yusuf. Adinda Sarmin dari Bau-Bau. Terima kasih. Sehat Bang Ali. Sehat, alhamdulillah. Izin pamit. Siap, Pak Cecep. Ardana nggak bertanya lagi? Sudah dong. Bang Bahder, thank you. Ya, Bang. Bawaslu pusat kenceng banget suaranya tuh. Bang Bahdir. Bang Badi, terima kasih atas acaranya. Semoga sukses selalu untuk semuanya. Terima Ini kasih. narasumber keempat nih, Pak. Terima kasih semuanya. Izin live pimpinan.